Dan saudara, informasi terkini terkait dengan bencana banjir dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan dan juru kamera Febri James di sana yang akan mewawancara langsung Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaruan Huta Barat. Selamat siang Jona, silakan dengan laporan Anda Jona. Ya, memasuki hari keempat adanya bencana di Tapanuli Utara, kita bisa melihat bahwa bantuan saat ini sudah mulai datang dan didistribusikan oleh BPBD, ditambah lagi adanya pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU. Kita bisa melihat sebenarnya upaya yang dilakukan ini sudah cukup maksimal, apalagi saat ini kita melihat cuaca yang ada di Tapanuli Utara ini cerah sehingga bisa mempercepat dorongan atau logistik. Saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Utara, yaitu dengan Pak John Huta Barat. Pak Bupati, sehat, apa kabar? Ya, masih sehat, Mas. Iya. Pak John, hari keempat sekarang sudah masuki pasca bencana. Kita bisa melihat bantuan atau distribusi logistik sudah terdorong, ditambah lagi dengan alat berat sudah masuk. Fokus Bapak di hari keempat pasca bencana, khususnya di daerah Bapak, Tapanuli Utara, apa saja? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya atas nama pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan turut berduka cita buat masyarakat yang meninggal dunia dan juga turut prihatin juga buat masyarakat yang berdampak bencana yang kondisinya saat ini masih terisolir, kemudian belum bisa berkomunikasi, lampu masih padam dan makanan masih kurang. Sampai hari ini kita ini hari keempat ya, hari keempat pasca terjadi bencana. Kami dari pemerintahan sejak awal fokus yang pertama bagaimana melakukan upaya kemanusiaan. Ya, kita berusaha berkomunikasi dengan daerah-daerah terisolir, kemudian kita memberikan bantuan permakanan. Ya, kemudian kita juga masih mencoba mengkomunikasi dan mendata daerah-daerah yang masih terisolir. Karena sampai sekarang masih banyak daerah yang belum bisa ada akses. Nah, yang kedua kita membuka akses. Akses ini ada dua. Akses utama adalah bagaimana kita bisa membuka akses Tapanuli Utara sampai Taptendeng Sibolga. Karena ini satu-satunya jalan darat. Yang kedua, kita membuka akses dari jalan raya besar ke desa-desa yang terisolir tadi. Nah, itu langkah-langkah kita. Saat ini kami sudah mencoba ya, sudah hampir 32 km jalan yang sudah kita buka. Itu kurang lebih ada 27 titik longsor yang sudah kita buka sampai ke perbatasan nantinya. Harapan kita hari ini kita sudah sampai ke perbatasan Tapteng Sibolga. Kemudian ada beberapa daerah longsor yang sangat parah. Itu mungkin kita hanya coba bagaimana roda 4 ada kendaraan bisa lewat. Tapi masyarakatnya belum bisa maksimal kita tolong. Tapi untuk makanan, kesehatan sekarang kita sudah dorong ini. Nah, untuk mungkin korban ya, kita bisa sebut mungkin korban yang meninggal dunia atau korban yang hilang. Nah, ini sekarang gimana Pak? Mungkin data terakhir. Ya. Data terakhir sampai saat ini yang meninggal dunia itu udah ada 16 orang. Ya, 16 orang yang meninggal dunia di 2 kecamatan. Nah, dan saat ini sebagian kita serahkan kepada keluarga, kita masih ada di kamar mayat, kemudian masih ada di puskesmas. Ya, yang belum diambil keluarganya. Kemudian yang hilang, dinyatakan hilang itu kurang lebih ada 35 orang. Itu yang masih melapor karena sudah ada akses. Tapi daerah-daerah yang belum ada akses sama sekali, komunikasi juga belum bisa, kita belum tahu informasinya. Hari ini tim kita masih ada lewat trail, sepeda motor dan jalan darat untuk beberapa daerah yang belum bisa sama sekali kita akses. Iya, itu kondisi saat ini. Untuk pengungsi, Pak Bupati, khususnya di daerah Bapak di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana saja mereka ditempatkan? Ya, kalau saat ini kita kan buka posko itu di depan kantor Bupati. Ada poskonya untuk pengungsi juga di sana, untuk posko dapur umum juga ada. Tapi di kecamatan-kecamatan ada juga kita buka posko pengungsi. Kita menggunakan rumah-rumah ibadah. Jadi banyak mereka di gereja, ada juga yang di masjid, bahkan ada di sekolah. Kita melihat daerah itu aman, rata, jauh dari pegunungan, di situ yang kita lakukan. Kemudian kita buka dapur umum di sana. Ya. Pak Bupati, mungkin ada penonton Kompas TV yang saudaranya di Tapanuli Utara, atau mungkin yang WA atau susah mengabari. Mungkin dari Pak Bupati mungkin bisa solusi gimana? Ya, saat ini Kabupaten Tapanuli Utara telah membuka posko induknya ada di kantor Bupati, kemudian kita ada nomor juga. Ada kita buatkan nomor untuk bisa dikontak langsung ke posko kita. Jadi semua data ada di sana. Dan kami juga sekarang ada tim yang membawa Starlink ke beberapa daerah-daerah yang akses tidak ada,
itu mobile, ya sifatnya mobile. Kemudian di kecamatan-kecamatan permonangan sudah ada bahkan di beberapa desa sudah ada juga Starlink yang kita buat, sehingga komunikasi masyarakat, keluarga-keluarga yang jauh, ya keluarga-keluarga yang jauh sana dari perantauan yang mencoba mencari informasi tentang keluarganya sudah ada. Pak, ini terakhir, komitmen Bapak untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana bisa tercover dengan baik. Oke, komitmen kami ini kami masih berusaha ya, kita berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian BNPB. Jadi semua ini udah bersatu padu untuk melakukan bantuan, baik itu pemberian bantuan sembako, logistik, dan juga pembukaan akses jalan. Harapan saya dengan kolaborasi ini berharap ke depan 1 minggu ke depan ini sudah selesai dan akses sudah bisa kita buka ke Tapteng dan juga ke beberapa kecamatan yang terisolir tadi. Terima kasih banyak Pak Bupati. Semoga bisa cepat pulih dan ini Pak Bupati rencana akan langsung berangkat ya ke daerah terisolir ya. Saya akan berangkat langsung ke Adiak Koting karena di sana ada di Desa Sibalanga itu masih ada longsoran, diperkirakan ada 20 manusia atau orang yang belum kita temukan nanti di sana, dinyatakan hilang, ada 20 orang. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa kita lakukan evakuasi. Terima kasih banyak Pak Bupati. Kemungkinan kita akan ikut juga ya untuk bisa langsung melihat bagaimana penanggulangan bencana dan juga upaya mencari yang hilang. Terima kasih banyak Pak Bupati. Demikian wawancara saya dengan Pak Bupati Tapanuli Utara yaitu dengan Pak John Huta Barat dan kita bisa melihat bagaimana komitmen beliau khususnya di pemerintah kabupaten dalam rangka untuk penanggulangan bencana. Kuncinya adalah bagaimana mempercepat rehabilitasi, mendorong logistik dan juga alat berat. Apalagi tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Bupati membuka akses mungkin ke arah ke Tapanuli Tengah atau ke arah Sibolga dampak dari bencana ini sangat penting sehingga bisa ada percepatan. Ditambah lagi tadi juga disampaikan adalah masalah Starlink juga dibagikan, jadi mungkin kesusahan seperti komunikasi atau akses ini akan dibantu dengan Starlink jadi bisa berkomunikasi. Mungkin ada saudaranya, mungkin ada di Jakarta, dimanapun nanti bisa menghubungi. Jadi solusinya cukup banyak mulai dari pembukaan posko, Starlink dan sebagainya. Jadi inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab ditambah lagi dengan Kementerian PU ataupun hal lain dalam rangka untuk mempercepat penanganan yang ada di Tapanuli Utara. Imran. Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James terkait dengan update terkini jumlah korban serta penanganan dan juga evakuasi korban di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan.